kita telah sampai di pelajaran ke-12 dari satu triwulan kita, kasih dan keadilan, dua perintah terbesar. Kita telah mempelajari bagaimana Allah itu kasih dan Allah itu juga adil. Dan kita mengetahui apa yang Alkitab katakan mengenai perintah terbesar, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ada di jangkauan tangan kita, dapat dilihat oleh mata. Orang-orang yang ada di sekitar kita, itulah tetangga kita, orang-orang sesamaku. Terlepas mereka suku, agama, ras, dan golongan. Sejauh kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, semakin kita dalam menganggap semua orang itu sama. Dan memperlakukan mereka adalah, itu yang saya katakan tadi, mereka itu juga adalah potensi surga. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita yang sepanjang triwulan pertama tahun 2025 kita membahas mengenai kasih dan keadilan Allah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita akan berdiskusi bersama-sama di pelajaran atau topik yang baru. Dan kita tentunya senang sekali untuk mendengarkan, membacakan, mengetahui kesaksian dan komentar dari teman-teman yang setia untuk mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat kita melalui diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Kak Nova untuk membacakan. Yang pertama dari Malson Maralin, amin, puji Tuhan, salam dari Sabah, Malaysia. Kemudian dari Bapak Raymond Sakul, terima kasih diskusi yang membawa berkat bagi kami, puji Tuhan. Dan yang ketiga dari Alice Baranting, Shalom dan terima kasih atas pelajaran Sekolah Sahabat yang sangat jelas dan membantu untuk lebih memahami lebih lanjut tentang makna Sekolah Sahabat ini. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Peter. Yang pertama ada dari JMZ. Shalom, terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat yang begitu baik. Tuhan memberkati. Salam dari anggota GMK Kitapol Tamparuli, Sabah. Yang kedua ada dari Gondipar Sorio. Shalom Hope Channel. Salam dari cabang Sekolah Sahabat Timbou GMK Somodon, daerah Tuaran, Sabah, Mission Barat. Puji Tuhan, siaran Hope Channel kami juga turut terberkati melalui pembelajaran Sekolah Sahabat tiap hari sepanjang pekan, membantu mengembangkan ide diskusi Sekolah Sahabat Gereja kelak. Mudah dimengerti dengan realitas persoalan kehidupan manusia, tiap hari disampaikan oleh narasumber. Tuhan memberkati yang mengikuti siaran ini. Amin. Amin. Pendeta Heski, silakan. Ya, kalau ini ada dari Roselin Sunga. Shalom, terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat, Tuhan memberkati kita semua. Kemudian Leni Mitka, terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sahabat yang dapat menguatkan iman. Kemudian Janasip Tamingan, salam dari saya, terima kasih pelajaran Sekolah Sahabat, Tuhan memberkati. Dan terakhir Manalu Washington, Shalom, kami dari Cirebon, salam Cirebon. Amin, terima kasih puji Tuhan untuk teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar, telah membagikan bagaimana pelajaran Sekolah Sahabat ini dapat membantu teman-teman semua di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Ada buku Sekolah Sahabat yang masih ada stoknya di kami, jadi teman-teman yang rindu untuk mempelajari Sekolah Sahabat bersama-sama dengan kami namun sulit atau tidak memiliki akses kepada buku ini, silahkan jangan ragu, langsung hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera di informasi untuk kami dapat mengirimkan buku ini secara cuma-cuma ke alamat Anda masing-masing di daerah Indonesia, terbatas di Indonesia ya. Untuk saat ini masih terbatas di Indonesia.
Baik, kita telah sampai di pelajaran ke-12 dari satu triwulan kita, kasih dan keadilan, dua perintah terbesar. Kita telah mempelajari bagaimana Allah itu kasih dan Allah itu juga adil. Dan kita mengetahui apa yang Alkitab katakan mengenai perintah terbesar, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apa yang dapat kita pelajari lebih mendalam dari topik ini? Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Allah adalah kasih. Keseluruhan kitab suci menyatakan fakta ini. Kasih adalah inti dari siapa Allah itu, inti dari segala sesuatu yang kita percayai, dan harus menjadi inti dari segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, cara kita memahami kasih memengaruhi keseluruhan iman dan perbuatan kita. Namun apa sebenarnya kasih itu? Apakah kasih Allah hanya memberi, tetapi tidak pernah menerima? Apakah kasih ilahi itu murni pengorbanan diri? Atau mungkinkah Allah juga disenangkan oleh manusia? Apakah kasih Allah itu bersifat emosional? Apakah Allah benar-benar peduli terhadap manusia? Bisakah kasih Allah ditolak atau dihilangkan? Apakah Allah mengadakan hubungan saling mengasihi dengan makhluk ciptaan? Bagaimanakah kasih dan keadilan bisa jalan beriringan? Jika Allah adalah kasih, mengapa ada sangat banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menyatakan kasih Allah yang digambarkan kitab suci jauh lebih besar daripada gagasan-gagasan yang dianggap sebagai kasih di dunia saat ini. Temukan tentang apa yang telah dan sedang dilakukan Allah untuk memulihkan kasih di setiap sudut dan celah alam semesta. Dalam pelajaran Sekolah Sabat, Kasih dan Keadilan Allah. Pelajaran ke-12 dengan judul Kasih dan Keadilan, dua perintah terbesar. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Kanova. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih kemurahan, kami datang kepadamu saat ini. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami dalam mempelajari Sekolah Sabat, pelajaran Sabat 12. Biarlah hati kami dibukakan, hati kami direndahkan, kami boleh menerima semua pelajaran ini dan teristimewa boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Tuhan hadir bersama kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita telah mempelajari kurang lebih 11 pekan mengenai kasih dan keadilan Allah. Dan kita telah diyakinkan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu baik pada awalnya dan akan menjadikan segala sesuatu baik pada akhirnya. Tapi tentunya di tengah-tengah dunia yang masih berdosa saat ini, kita merasakan banyak ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Mungkin boleh ceritakan teman-teman, apakah pernah mengalami atau melihat orang lain mengalami ketidakadilan? Dari Pendeta Heski? Hidup itu tidak adil. Udah mau curhat nih Pendeta? Enggak, jangan. Ya, untuk spesifiknya mungkin teman-teman nanti bisa ada, kalau hampir setiap saat ya kita bisa melihat ketidakadilan itu, bagaimana orang baik kok dia mengalami hal-hal yang tidak baik, sementara orang yang kelihatan tidak baik mendapatkan yang sebaliknya. Gitu. Mungkin itu secara spesifik mungkin nanti bisa jadi benar tadi, bisa jadi curhat. Jadi, bahaya. Bahaya. Oke. Kalau dari Peter? Sejauh ini sih puji Tuhan belum pernah ya. Tapi ya dari beberapa kehidupan bertetangga dan bersosial pernah melihat teman-teman yang kadang diperlakukan tidak adil oleh hukum atau dalam negosiasi atau dalam satu keputusan itu sepertinya berat sebelah gitu. Yang menguntungkan satu sisi tapi yang satu pihaknya dirugikan. Oke. Kalau Kanova? Kalau saya mungkin flashback ke masa kecil ya. Jadi kebetulan kami keluarga besar, kami 7 bersaudara, bapak saya tentara.
Jadi kebayanglah bagaimana dia mendidik anaknya ya. Yang saya ingat, walaupun sekarang saya pikir-pikir ada bagusnya juga ya, tapi dulu merasanya tidak adil sekali. Kenapa? Jadi kalau kami dari bertujuh itu, sering banget kalau satu anak melakukan kesalahan, itu yang dihukum bisa tujuh-tujuhnya. Kadang saya pikir, apa salah saya? Apalagi kalau berantem ya. Jadi kalau saya berantem sama adik saya, bapak saya tidak akan tanya siapa yang salah, siapa yang benar. Dua-dua berdiri, dua-dua tahu tentara ya. Kenanya pakai belt seperti itu. Atau kalau lagi dimarahin sama-sama tujuh-tujuhnya dibarisin dari yang paling tua sampai yang paling bungsu baru di... Ya dulu saya merasa kok nggak adil banget ya. Perasaan saya nggak ikut salah, tapi kenapa saya harus menanggung? Tapi di masa dewasa ini saya sadar bahwa mungkin ada bagusnya juga supaya kita belajar menjaga satu sama lain supaya jangan sampai ada anggota keluarga kita yang berbuat salah. Karena imbasnya ke kita juga. Itu sih positifnya setelah saya tua saya sadar gitu. Oke, ini cukup baik juga ya pelajarannya ya. Dapat pelajaran saya. Nah, kan kita belajar ya bahwa Allah menyukai keadilan. Karena Allah adalah kasih, Allah adalah adil, Allah menyukai keadilan dan membenci ketidakadilan. Tentunya kita sudah belajar, saya ingat beberapa pelajaran lalu ya, bagaimana berapa lama lagi Tuhan orang-orang seperti menyerukan keluhan mereka, berapa lama lagi kami harus melihat ketidakadilan atau berapa lama lagi kami harus menanggung ketidakadilan. Dan di pelajaran kita, terutama di ayat hafalan yang tadi sudah dibacakan ya, kalau seorang mengatakan dia mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Karena bagaimana dia bisa mengasihi Allah yang tidak dilihat kalau saudara yang dilihat saja tidak dikasihi. Dan tentunya ini dikuatkan kembali dengan perkataan Yesus di dalam Matius 22. Ketika ada yang bertanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Tapi bukan hanya sampai di situ saja. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 menarik. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana kita bisa menjelaskan ayat-ayat ini, Kak Nova? Pada saat Yesus mengatakan pada kedua hukum inilah tergantung. Jadi kalau kita teliti lebih dalam lagi, sebenarnya hukum dasar kita itu 10 hukum Tuhan itu sebenarnya itu adalah penjabaran dari kedua hukum ini, yaitu kasih kita kepada Allah secara vertikal dan kasih kita kepada sesama manusia secara horizontal. Nah, hubungan secara horizontal dengan sesama manusia itu bisa kita lakukan setelah kita mengerti apa yang sudah Allah lakukan kepada kita sebagai orang berdosa. Rasanya hampir tidak mungkin saya bisa mengasihi seseorang kalau saya sendiri tidak pernah mempunyai pengalaman dikasihi. Apa itu artinya dimaafkan? Kenapa saya bisa maafkan orang? Karena saya tahu pernah merasakan apa artinya dimaafkan. Kenapa saya bisa kasih orang sesuatu walaupun saya nggak punya? Karena saya pernah merasa nggak punya, bagaimana rasanya kalau dikasih orang. Jadi apa saja yang boleh, jadi hukum ini mengatur apa saja yang harus kita lakukan kepada pencipta kita, itu hukum 1 sampai ke 4 ya. Dan kemudian hukum ke-6 sampai ke-10 apa saja yang tidak boleh kita lakukan terhadap sesama. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan. Ya. Jadi 10 hukum itu apa kita bisa baca di Matius 22 ini, yaitu refleksi kasih kita kepada Allah dan refleksi kasih kita kepada sesama manusia. Jadi emang tidak bisa dipisahkan, itu satu kesatuan yang itulah inti seluruh dari hukum yang ada di dunia ini. Iya, jadi menambahkan sedikit dari Kak Nova tadi. Jadi dibagi 2 ya. 5 yang di atas itu terakhir di hormatilah ayah dan ibumu. Dan 5 ke bawah lagi udah mulai banyak larangan-larangan tuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jadi dari kedua ini kasih kepada Allah itu mencakup apa aja sih? Contohnya kayak hukuman berbakti kepada Allah, ibadah, masuknya di situ kayak hukum hari Sabat, terus menjaga kekudusan hidup,
tidak menyembah berhala-berhala. Kita juga harus menjaga larangan-larangan, ketaatan kepada Tuhan. Itu satu hal yang penting yang harus kita lakukan. Nah, yang kepada manusia ini sesama kita gitu yang tadi sudah dijelaskan Kak Nova. Jadi kita tidak bisa melakukan hukum yang 5 hukum yang di atas kalau hukum yang 5 hukum di bawah ini kita tidak bisa, kayak mengampuni, tidak mengambil barang orang, tidak berbohong, tidak melakukan hal-hal yang buruk itu Kak menurutku. Oke. Ya, terima kasih menambahkan yang sudah dijelaskan oleh Kanova dan Brother Peter tadi. Ayat ini menarik ya ketika dia katakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi 10 hukum tadi yang dijelaskan, hukum kasih terhadap Tuhan dan kasih pada sesama itu tergantung semua yang lain, baik hukum Taurat ataupun kitab para nabi, yaitu tulisan Musa. Aturan-aturan tersebut demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh nasihat para nabi. Ketika kita baca tergantung, itu konotasinya pasif ya, pasif. Kalau tergantung, contoh misalnya hiasan itu sudah tergantung di dinding itu sekian waktu lama. Jadi dia tidak ada usaha dari dia, ya, tidak ada usaha dari dia. Tapi ketika kita pergi kepada bahasa yang lain, lebih dekat kepada bahasa Alkitab, tergantung di sini yang digunakan itu adalah bergantung, itu verb, itu kata kerja. Jadi bergantung, kata kerja bergantung pada sesuatu hal yang bersifat materi, prinsip dan fisik. Jadi bergantung itu ada usaha. Apa artinya pada seluruh hukum, pada kedua hukum ini bergantunglah hukum Taurat dan kitab tulisan para nabi. Apa artinya? Baik hukum Taurat, referensinya harus kepada kedua hukum ini. Kepada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau kita mau menurut hukum Taurat, mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu intinya. Jadi dasar. Kemudian pengajaran para nabi. Pengajaran para nabi itu tidak akan pernah keluar dari kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Makanya tidak heran Yesaya pasal 8 ayat 20 katakan, barang siapa yang tidak berdiri atas kebenaran firman Tuhan, dia tidak terbit fajar. Dua hal, Taurat dan Asyahadat, atau artinya hukum Taurat dan kesaksian para nabi. Jadi pertanyaan Yola ini di dalam Matius pasal 22 ayat 40 itu mau menjabarkan Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20 kan, barang siapa yang tidak berbicara menurut Taurat dan kesaksian para nabi, tidak akan ada fajar. Artinya tidak akan kehidupan. Apa artinya? Rupa-rupanya dijelaskan di sini. Karena kedua hal ini bergantung kepada hukum yang terutama. Penurutan kita kalau tidak karena kasih, itu percuma. Pengasihan kita atau kasih kita kepada sesama, kalau bukan karena kasih kepada Tuhan, itu sia-sia. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta. Di kitab yang sama, masih di kitab Matius, ada cerita lain yang mirip-mirip, tapi jawabannya agak berbeda sedikit. Karena apa? Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-26 ya, tentang orang muda yang kaya. Dia katakan kepada, dia bertanya kepada Tuhan, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang muda yang kaya ini ingin mendapatkan hidup yang kekal. Dan Tuhan menjawab dengan, jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Lalu ditanyakan lagi, jangan membunuh, jangan berzina. Yang tadi kita sudah bahas mengenai kasih kepada sesama. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini maksudnya apa nih jawaban yang berbeda ini Kak? Saya coba bandingkan ya di antara buku Matius, tapi saya lebih kena di versi Markus. Markus 10 ayat 21 itu cerita yang sama. Jadi kalau di Matius dikatakan kalau engkau hendak ingin sempurna, tapi kalau di Markus
hanya satu lagi kekuranganmu. Iya. Ya, jadi lebih tajam seperti Iya. itu ya. Dan saya senang dengan cara Yesus, ini benar-benar psikolog yang hebat ya. Jadi pada saat ada orang muda datang, dia merasa pede sekali. I'm perfect gitu ya. Saya mau datang sama Yesus, tinggal saya mau ikut. Tapi Yesus memulai bukan langsung waktu orang muda datang itu tidak langsung dibilang kamu jual hartanya. Iya. Tapi dia tanya, kamu lakukan apa kepada manusia? Oh iya. Iya. Saya sudah melakukan semua hukum itu, tidak mencuri, tidak berzina. Jadi Yesus masuk dari hal-hal yang sudah dia lakukan Iya. dulu. Kemudian apa yang Yesus katakan selanjutnya, dikatakan satu lagi kekuranganmu. Jualah hartamu. Di situ dia baru syok. Ya. Di situ itu bagi saya sebuah templakan yang besar. Kenapa harus itu yang Yesus minta? Iya. Iya kan? Karena Yesus tahu hanya tinggal itu yang dia sayangi. Iya. Ya. Mengikuti Yesus itu sebanyak apapun perintah yang kita lakukan, satu aja kita lupakan, we are not perfect. Tidak ada kesempurnaan di dalam. Jadi memang harus sepenuh hati. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Memang itu benar-benar confirm hukum itu. Makanya ketika ada orang muda yang sudah melakukan A sampai Z, A sampai Y mungkin ya, Z-nya belum, Tuhan bilang apa? Jual dulu, baru kamu bisa mengikuti saya. Jadi ini bagi saya pribadi luar biasa ini pelajaran ini ya. Bagaimana mengikut Tuhan itu bukan pakai standar kita. Benar. Ya. Tapi harus pakai standar Tuhan, dan kadang-kadang standar Tuhan itu di luar dugaan kita. Benar. Ya, kita rasa kita udah cukup Tuhan, saya udah sanggup mengikuti Engkau. Tuhan bilang, oh no. Masih ada satu lagi. Mungkin sekarang bukan harta lah ya bentuknya pada saat saya memutuskan Yesus. Kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang lebih saya cintai. Ya kebetulan saya mungkin bukan orang berharta, tapi mungkin saya terlalu sayang meninggalkan pekerjaan, terlalu sayang meninggalkan sikap-sikap yang belum berkenan, yang masih saya sayangi. Itu sama saja dengan templakan Yesus. Jual dulu, lepaskan dulu, kalau kamu mau sempurna, ikutlah saya. Jadi kesempurnaan itu total. Amin. Total. Kalau dari saya coba bandingkan cerita orang muda ini dengan Sakeus. Cerita Sakeus cuma ada di kitab Lukas. Jadi secara paralel, orang muda yang kaya dengan Sakeus itu mereka setara. Sakeus juga punya kekayaan yang sama. Tapi begitu Tuhan Yesus datang di rumah Sakeus, Sakeus bilang, "Guru, hari ini akan setengah hartaku kuberikan kepada orang miskin." Terus saya bilang, kan yang Tuhan Yesus minta di orang muda yang kaya ini, jual seluruh hartamu. Sedangkan Sakeus cuma setengah. Tapi kan setelah itu Sakeus lanjut lagi, setengah hartaku lagi akan kuberikan kepada orang-orang yang jika aku curangi, aku akan kuberikan kepada mereka. Nah, pertanyaan Kayola yang aku dapat poinnya ada di sini. Jadi kenapa Tuhan Yesus minta orang muda ini untuk menjual hartanya? Semua hukum Taurat dia sudah lakukan, tapi dia berhenti di hartanya karena dia pikir harta kekayaan itu adalah surga. Seringkali saya juga berpikir begitu. Kalau sudah punya uang yang banyak mungkin atau punya aset yang banyak mungkin, itu mungkin sudah surga. Tapi Tuhan bilang belum. Makanya Tuhan bilang, jangan kita berhenti sampai di harta atau kekayaan. Ada yang lebih jauh dan lebih hebat dan lebih sempurna dari harta kekayaanmu itu. Makanya Tuhan bilang, jika kamu hendak sempurna, ya jual dulu hartamu. Karena dia hanya berhenti sampai di harta. Dia tidak lanjut dan dia tidak melihat lebih jauh lagi. Bahwa tanpa harta kekayaan itu ada Tuhan, ada semesta, ada hal-hal yang lebih indah, ada surga yang lebih indah daripada itu. Ya, saya malah berpikir, apa benar Tuhan Yesus mau dia jadi miskin dalam tanda kutip orang itu? Ya? Pergi, tinggalkan semua, jual bagi semua orang. Otomatis kan dia nggak ada apa-apa lagi ya. Tapi ketika mempelajari kata sempurna ayat 21 kan ayat 20 tadi dikatakan, saya suka tadi cerita yang lain juga bilang hanya satu lagi kekuranganmu. Itu hanya satu lagi. Sudah sempurna untuk hal yang lain, tapi hanya satu kekurangan. Terus Tuhan Yesus katakan, jika engkau hendak sempurna, hanya satu yang kurang. Jadi kesempurnaan yang kita anggap sebagai manusia belum tentu itu sempurna di hadapan Tuhan. Makanya kata perfect ketika dikatakan dari dalam Matius pasal 19 ayat 21 itu kata sempurna itu adalah spiritual maturity sebenarnya, kedewasaan rohani. Orang yang telah dewasa rohani, dia tahu mana yang menjadi prioritas. Tuhan nggak
di pihak yang lain Tuhan bukan marah, tidak suka dengan orang yang berharta. Iya. Tuhan sangat kehidupan Yesus itu dikelilingi dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang punya harta. Bahkan kuburnya sendiri diberikan oleh orang yang punya harta. Apa yang dimaksud dengan perfect ini adalah satu kehidupan yang sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Itulah spiritual atau kedewasaan rohani. Mana yang menjadi prioritas? Iya. Bukan berarti ayo kita semua pergi kalau Pak tinggalkan pekerjaan. Enggak. Mana yang menjadi prioritas? Itu perlu bagi saya, tetapi prioritas saya yang lain adalah yang paling utama, itu adalah Tuhan. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu ya, Itu yang kurang dari pemuda ini, dia merasa dia sudah mengasihi Tuhan, tapi dengan nggak segenap karena masih ada hatinya yang ada di hartanya. Ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Jika dua perintah terbesar adalah kasihilah Allah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, apakah kebalikannya tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama itu menjadi dua dosa terbesar? Apa yang Alkitab katakan, Kak Nova? Secara garis besar ya, ya kenapa? Karena ada dua dosa terbesar yang di sini juga disinggung di dalam Mazmur 135 ayat 13-19 adalah tentang penyembahan berhala. Kalau namanya penyembahan berhala berarti yang kita langgar adalah hukum yang terutama yang pertama, apa? Jangan ada padamu ilah lain. Dan hukum kedua yang terbesar juga, dosa yang terbesar yaitu menindas orang lemah, merancang kejahatan kepada mereka. Jadi kalau dua ini kita lakukan, maka dua dosa terbesar adalah kegagalan kita dalam merefleksikan kasih kita. Jadi kalau kepada Allah kita gagal mengasihi Allah melalui penurutan, kalau terhadap manusia kita gagal mengasihi manusia melalui perbuatan. Jadi memang dua dosa terbesar itu adalah pada saat kita gagal mengasihi Allah dengan penurutan dan gagal mengasihi manusia melalui perbuatan. Oke. Kalau saya singkat saja menambahkan dari Kanova, yang pertama pengkhianatan terhadap Tuhan, yang kedua adalah kejahatan. Itu kebalikan dosa besar. Kejahatan kita selama kita di bumi. Jadi kita sudah mengkhianati Tuhan, dan yang kedua adalah kita merancangkan kejahatan atau berbuat jahat. Jadi terbalik dengan 10 hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu aja sih. Ya, membenci Tuhan itu berarti terpisah dari Dia. Ya, tadi sudah dikatakan Roma pasal 1 itu ayat 28 dan seterusnya itu akibatnya ya. Tadi juga sudah disinggung. Jadi membenci Tuhan itu menuntun kepada kematian secara rohani. Rohani itu mati dan akhirnya terpisah secara kekal ya, tidak akan bersama dengan Tuhan kalau menentang Tuhan. Kemudian kalau membenci sesama itu berarti merusak tatanan sosial. Yang harusnya kita ada hubungan baik, menghancurkan relasi. Jadi dua hal inilah, benci Tuhan, benci sesama, itu adalah dosa yang melawan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada samanya, menambahkan dari apa yang sudah dikatakan. Oke. Nah, kan di dalam hukum yang terutama kita melihat bahwa ada koneksinya nih antara kasih kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan kasih kepada sesama. Ayat hafalan kita juga katakan seperti itu. Gimana caranya mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kepada saudara yang kelihatan aja tidak mengasihi. Nah, kenapa sih sebenarnya kedua hal ini nggak bisa dipisah, Kak? Rasanya kalau memisahkan sampai bisa itu sama juga saya disuruh pilih mata kanan atau mata kiri, mana yang mau hilang. Saya nggak mau. Karena dua-dua itu menjadi satu kesatuan, ya. Jadi kasih kepada, istilahnya memisahkan kasih terhadap Allah dari kasih terhadap manusia, itu sama dengan menggagalkan 10 hukum Allah loh. Kenapa? Karena itulah dasar hukum kasih. Dan kasih itu siapa? Adalah Yesus sendiri. Makanya tadi saya sempat di luar tanya sama Pak Pendeta ya. Saya ingat itu ada kata, yang namanya hukum Allah, kalau gagal satu berarti gagal semua. Ya, Yakobus 2:10. Jika kamu melakukan yang satu tetapi tidak melakukan yang lain adalah berdosa terhadap seluruhnya. Kenapa? Karena hukum itu adalah Allah sendiri.
Allah itu sempurna. Jadi kalau dari 10 hukum itu, kenapa kalau kita tidak melakukan yang satu artinya tidak melakukan semua? Allah itu harus sempurna. Kalau dari 100 sifat Allah hanya satu kurang, itu bukan Allah lagi namanya. Ya, jadi kita harus sadar bahwa dasar hukum itu adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Ya, karena Allah itu adalah kasih. Jadi bagaimana kita mau memisahkan antara kasih kepada Allah dan kepada manusia, sedangkan standarnya tadi udah di awal sudah dikasih tahu, standarnya adalah hukum Taurat Tuhan. Jadi Taurat itu nggak bisa dipisah-pisah, nggak bisa dipotong dikit-dikit, harus semuanya. Jadi ya tidak bisa dipisahkan, ya, saya setuju dengan itu, sama sekali tidak bisa. Jadi nggak bisa ya kita ngaku kita mengasihi Tuhan tapi kita nggak mengasihi sesama kita. Ya, itu sama juga saya mau menarik jiwa, ayo datang, karena di agama kami kasih, tapi saya sering mukulin dia gitu kan. Iya kan, bagaimana orang ngapain gitu kan. Tapi orang tahu saya sering memfitnah, orang tahu saya sering menipu. Betul. Terus saya ajak orang ke gereja yuk, karena di gereja itu bagus, Allah itu kasih. Dia cuma ngomong apa lah ibu ini ya. Jadi seperti itulah, jadi simpel banget. Kita tidak bisa mengajak orang untuk mengasihi Allah atau menunjukkan kasih kalau dia lihat kita aja tidak bisa melakukan. Dan itu jelas, orang yang kelihatan aja nggak bisa kita kasih, gimana kita ngaku kita kasih sama Tuhan. Tapi nggak bisa juga sebaliknya, artinya kita kasih kepada sesama, kita baik, tapi kita nggak menghormati Tuhan, gitu ya. Oke, kalau dari Peter. Ini saya melihat pertanyaan Kak Yola ini realistis banget ya. Karena ini praktis. Ada orang yang bertuhan, tapi kelakuannya nggak bertuhan, jujur aja Kak. Ada orang yang nggak bertuhan, tapi kelakuannya baik gitu. Dan banyak orang baik di luar sana gitu, yang nggak punya dan nggak kenal Tuhan gitu. Jujur aku sering ketemu. Tapi pertanyaan apakah bisa dipisahkan? Ini nggak bisa. Karena 10 hukum itu adalah satu paket dan diberikan itu untuk kepentingan manusia. Jadi kalau kita mau matikan 5-nya, anggap aja kayak kita hidup cuma 5 hukum gitu. Yang tadi Kanova sudah bilang, itu betul. Aku setuju bahwa 10 hukum itu tetap satu paket untuk kebaikan dan kehidupan manusia. Tapi dalam realistis kehidupan seringkali dengan segala kelemahan, kekurangan, kadang-kadang ada sifat-sifat yang mematikan, sifat-sifat saya yang justru secara tidak sengaja mematikan 10 hukum yang bagian 5 bawah. Jadi baru pulang gereja, baru saya Bible study, tapi karena sifat dagingnya masih tinggi, tiba-tiba kasarin orang di jalan, senggolan gitu. Lu bisa nggak sih bawa motor gitu? Bisa nggak sih gini? Bisa lihat nggak sih? Jadi kadang-kadang cara saya merefleksikan hukum itu sendirilah yang membuat cacat hukum. Tapi yang kelima kadang juga cacat 5 hukum yang di atas. Jadi itu bisa atau nggak bisa. Tadi yang Pak Pendeta sudah bilang di pelajaran sebelumnya, prioritas kita atau sikap kita terhadap hukum itu seperti apa. Harus betul-betul komitmen, harus betul-betul berpegangan. Seperti Bang Glenn juga sudah singgung di sahabat yang lalu, sekolah sahabat yang minggu lalu, bahwa kita betul-betul harus berpegang teguh kepada 10 hukum itu gitu. Nggak bisa satu dilakukan lalu satunya enggak gitu. Dua-duanya harus dilakukan. Jadi nggak bisa habis Bible study atau pulang gereja atau berdoa tapi kita punya kehidupan sosial dengan orang itu tidak bagus. Atau tidak seperti kehidupan sosial kita bagus tapi kita juga kehidupan pelayanan atau kehidupan kepada Tuhan itu tidak bagus. Nggak bisa. Dua-dua harus kompleks. Saya tertarik dengan apa yang tadi Peter katakan nih Pendeta. Ada orang yang kelakuannya baik tapi tidak bertuhan, atau sebenarnya yang nggak mempercayai Tuhan gitu, tapi dalam kehidupan dengan sesama sangat baik. Gimana Pendeta? Ya, gini, arti tidak bisa dipisahkan itu karena dua-duanya itu saling menguatkan. Artinya mengasihi Tuhan itu menguatkan kita untuk mengasihi sesama. Dari mana mungkin contohnya itu Matius pasal 25 ya. Matius pasal 25 kan itu ayat 31 sampai 46 perumpamaan atau gambaran tentang anak manusia akan datang. Ada Tuhan berbicara soal kambing dan domba. Kemudian dia berbicara, pada saat aku lapar, kamu beri aku makan. Saat aku tidak ada pakaian, kamu beri aku pakaian. Itu kan cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah ceritakan. Pada ayat 51, dia katakan 45. Yola boleh baca ayat 45. Matius 25 ayat 45. Oke.
Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Yesus mengasosiasikan dirinya dengan orang yang lapar, haus, terpenjara, orang yang tidak punya pakaian. Ini orang-orang yang sangat berkebutuhan. Kalau kamu tidak lakukan itu untuk mereka, kamu tidak lakukan untuk aku. Artinya, kasih kepada Tuhan itu dan kasih kepada sesama itu tidak bisa dipisahkan karena saling menguatkan. Semakin saya mengasihi Tuhan, semakin saya mengasihi orang lain. Jadi tidak mungkin saya hanya mengasihi orang tapi tidak mengasihi Tuhan. Tidak mungkin saya hanya mengasihi Tuhan tapi pada saat yang sama saya jahat sekali sama orang. Itu jadi menjawab pertanyaan tadi, itu ada orang yang kelihatan baik tapi tidak bertuhan, ada orang yang bertuhan tapi tidak baik, itu kurang ideal dengan cerita sekolah sahabat ini karena dua-duanya itu saling menguatkan. Contoh yang lain, Yesaya pasal 36, ya mungkin dibaca. Yesaya 36 ini kan ayatnya yang ke-26-27 tentang hati yang baru ya. Kalau Yesaya Yehezkiel 36 Ya. ayat 26 dan 27. Boleh mungkin dibaca. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi orang yang melakukan kasih kepada Tuhan menurut hukumnya itu akan mengalami perubahan hati. Jadi bukan hanya sekedar dia melakukan kebaikan, tapi hatinya buruk. Yang idealnya, hatinya itu yang memotivasi dia untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Jadi tidak bisa dipisahkan dalam artian, semakin saya kasih sama Tuhan, semakin hati saya dibaharui. Itu termanifestasi atau tercermin di dalam kasih saya kepada orang lain. Jadi sangat tidak ideal kalau orang jahat tapi melakukan kebaikan. Hatinya tidak mengenal Tuhan, tetapi melakukan kebaikan, itu bagus. Tetapi yang idealnya adalah didorong oleh karena dia melakukan perubahan, oleh karena ada perubahan hati. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, pelajaran selanjutnya judulnya adalah Allah menyukai keadilan. Kita sudah tahu, kita sudah belajar ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan Tuhan juga mengharapkan kita sebagai umatnya menyukai keadilan dan berbuat kasih. Kalau kita mengakui Allah adalah kasih dan adil, artinya kita sebagai umatnya juga harus berlaku kasih dan berlaku adil. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita, kalau Tuhan berlaku kasih dan adil, kan sudah terlihat jelas di kayu salib. Ketika kita yang harus sebenarnya menanggung hukumannya, tetapi karena kasih Allah, dia mengambil hukuman itu untuk dijalankan oleh dirinya sendiri, sehingga adilnya, hukumnya itu adil, terbayar, tapi kasihnya juga ada. Nah, bagaimana kita melakukan hal itu dalam kehidupan kita? Melakukan hal kasih dan adil, kalau ada orang yang jahat gitu, kan dia harus dihukum. Tapi kita harus juga mengasihi. Gimana? Mungkin yang sering kita tidak sadar ya, bahwa mengasihi atau bentuk kasih itu tidak selamanya dalam bentuk soft. Kadang harus ada tindakan disiplin. Mungkin yang punya keluarga lebih mengerti ya. Kadang harus ada hukuman bahkan. Ya. Karena penghukuman dan disiplin itu sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada kasih. Kita coba baca di Wahyu 3 ayat 19, itu dasarnya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jadi jelas ini ya. Tuhan saja mengasihi manusia, bisa ditegur, bisa dihajar. Ya, saya tidak mungkin membiarkan anak saya yang saya kasih itu melakukan kejahatan, kenakalan, terus saya diemin. Ya, nggak bisa. Tetap saya ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Bahkan kadang dulu saya sering hukum. Tapi percayalah, kasih itu tidak pernah hilang. Saya tidak pernah dengan marah, maksudnya
saya hukum anak saya, biar kamu rasain, biar kamu rasakan. Tidak seperti itu. Kadang saya menghukum sambil nangis loh. Setelah menghukum kita sering nyesel ya Pak Pendeta ya. Sering nangis di kamar sendiri, kenapa saya harus lakukan ini. Tapi saya pikir-pikir ya demi kebaikan dia. Jadi artinya, di mana sikap adil dan kasih itu, ya mungkin yang lebih berkeluarga lebih gampang untuk mendekati saat kamu memiliki anak, dan kamu tahu itu salah dan perlu diperbaiki, it's not soft anymore gitu ya. Supaya apa? Supaya dia tahu apa yang dilakukan itu sangat merugikan dirinya, merugikan orang lain, dan merugikan banyak orang di sekitarnya. Jadi mungkin itu salah satu contoh yang paling gampang ya untuk kita mengerti kenapa kasih dan keadilan itu apa mungkin? Yes, mungkin. Sangat mungkin. Ya, aku menambahkan sedikit dari kalau kenapa tadi bicara sebagai si orang tua, aku bicara dari sisi anak ya. Setelah dewasa gini baru aku sadar bahwa ternyata, dan aku bangun satu prinsip dalam diriku, kalau orang marah ke saya itu berarti dia sayang. Jadi aku bilang, kalau ada intervensi atau ada omongan gitu, aku pasang telinga baik-baikin. Karena dia sedang sayang dan dia sedang mengoreksi dan menolong saya supaya saya bisa jadi yang baik gitu. Bisa jadi yang lebih baik gitu. Jadi kadang saya suka diskusi sama istri di rumah, kamu kalau ditegur sama orang yang lebih tua atau orang yang justru dia sayang samamu gitu. Jadi kamu ditegur, kamu dikasih tahu itu justru bukan. Karena kan kita anak-anak zaman sekarang kan suka baperan gitu. Jadi dikasih tahu buat baik tapi bilang marah atau nggak sayang gitu. Justru kebalik gitu. Justru orang kasih tahu, orang sayang makanya dia marah dan dia tegur gitu. Nah itu setelah saya besar baru saya ngerti, oh jadi kenapa dulu kecil suka dimarahin, suka dibikin kalau bikin ini. Ternyata itu karena mereka sayang sama kita gitu. Jadi ditegur supaya kitanya jadi baik juga gitu. Kasih dan keadilan ya itu sama. Saya tidak bisa lagi mengganti ilustrasi yang lebih baik dari yang kalau Pak sudah ceritakan, itu sudah yang ideal orang tua kepada anak. Karena mengasihi anak itu kadang-kadang dalam cara yang tidak dikehendaki dua belah pihak. Ya. Tuhan sendiri nggak mau dengan cara ini, anak juga nggak mau. Kanova nggak mau dengan cara ini, tapi itu harus dilakukan. Karena itu istilahnya acting justly. Keadilan, adil. Keadilan itu seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa, itu dilakukan oleh karena kasih. Oleh karena kasih. Yesus sendiri bilang, Lukas pasal 6, 27-28. Aku katakan kepadamu, berdoalah untuk orang yang menjadi musuhmu, berbuat baik kepada orang yang menjahati kamu. Itu kan, jadi mengasihi kepada mereka yang bahkan tidak layak untuk menerimanya, itu adalah melampaui pemikiran yang ada dalam manusia. Mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, dalam artian sudah berbuat jahat, level itu yang harus kita capai. Tapi dengan cara yang adil. Berat ya, tapi seperti harus melihat semua orang itu kayak keluarga atau kayak anak gitu ya, yang walaupun dia berbuat salah, kita harus gimana caranya biar dia kembali. Sederhananya yang pendeta jadi terpikir, lihat semua orang itu, mereka itu adalah potensi surga. Kalau kita menganggap mereka adalah bagian dari kerajaan surga, kita akan perlakukan mereka dengan kasih dan adil. Kalau enggak, jahatin aja. Kalau kita nggak mau lihat mereka ada di surga, jahatin aja. Mereka nggak ada, karena kita juga nggak ada di surga. Kayak lagi nggak pendeta? Kayak ibaratnya kita membenci dosa, tapi tidak membenci orang berdosa. Jadi apa yang dia lakukan emang dia salah gitu, tapi jangan membenci orangnya gitu. Perbuatan dia gitu. Jadi aku kadang kalau waktu dulu di ladang penginjilan itu, waktu lagi Bible study itu langsung ditolak. Kamu gini. Aku bukan sedang melihat orangnya, tapi ada oknum yang mempengaruhi pikiran dia. Jadi yang aku lihat bukan dia, ini orang yang di belakang dia atau sesuatu yang si jahat yang sedang mempengaruhi pikiran dia sehingga dia menolak pekabaran yang baik ini. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini luar biasa diskusi kita. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Karena Allah menyukai keadilan, maka kita juga dipanggil untuk menegakkan keadilan. Ada cerita di dalam Matius 23 di mana Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dikatakan di ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa sebenarnya yang terpenting di sini dalam ayat ini? Yang jelas yang terpenting dalam hukum itu adalah kasih. Karena hukum itu sendiri itu adalah kasih. Tapi mungkin kita manusia sering ya kalau mendengar hukum, peraturan itu kayaknya sesuatu yang menakutkan. Jadi kita suka lupa bahwa setiap apapun yang kita lakukan demi hukum itu sebenarnya unsur utamanya adalah kasih. Saya ingat pepatah, ya mungkin nggak terlalu tepat, tapi agak susah nih saya menyelaraskan bahasanya ya. Dikatakan kita bisa memberi sesuatu tanpa disertai rasa kasih. Bisa. Tetapi jika kita memiliki kasih, maka secara otomatis pemberian itu akan jauh lebih apa? Ya. Lebih berharga. Ya seperti itu ya. Banyak orang memiliki kasih, tapi saya nggak mau menjudge, tapi apakah benar-benar itu keluar dari hatinya atau karena ingin dipuji ya, tapi kalau kita sudah memiliki rasa kasih, apa yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi pertanyaan ini juga mungkin bagus juga ya buat gereja kita zaman sekarang, Pak Pendeta ya. Jadi sering sekali konflik terjadi karena kita mengatasnamakan hukum, mengatakan demikian peraturan. Saya nggak menyangkal itu bagus, tapi bisa nggak disingkirin sebentar? Kita cari dulu esensial kasihnya di mana. Mas, itu jadi opsi terakhir pada saat kita harus memutuskan sesuatu untuk kepentingan jemaat bersama. Benar. Ya Pastor ya. Iya. Jadi utamakan dulu esensial kasihnya, karena jelas di Matius pemberian kamu sehebat apapun ya, sampai jintan-jintan itu bisa dipisahin loh untuk jadi perpuluhan. Iya. Tapi nggak ada kasih di dalam, Tuhan bilang apa? Sia-sia, percuma. Jadi di sini Tuhan ingin kembali mengingatkan kita bahwa yang terpenting, esensial yang terpenting dalam hukum itu adalah kasih. Utamakan kasih dalam mengambil tindakan apapun. Oke. Dari ayat ini Kak, dia membatalkan 5 hukum yang di bawah. Dia hanya mempraktekkan 5 hukum yang di atas. Ya kan? Dia membayar persepuluhan semua sampai jintan, sampai itu pun dipisahin. Tapi dia tidak mempraktekkan yang kasih dan keadilan. Jadi tadi pertanyaan selanjutnya, apakah kasih dan keadilan bisa dipisahkan? Tidak bisa. Buktinya Tuhan Yesus komplain pada orang-orang Farisi di Matius 23, keadilan dan belas kasihan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi ya, yang orang Farisi lakukan, dia hanya mau kewajiban dia kepada Tuhan gitu. Tapi sesama manusia, saudara-saudaranya, dia tidak peduli sama mereka. Dan itu realistis sekarang, mungkin ini bisa jadi intervensi buat kita umat beragama di penghujung akhir zaman ini, Kak. Oke, dan ini menegaskan kembali ya bahwa itu tidak bisa dipisah. Di situ dikatakan yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Bukan artinya yang satu harus dilakukan, yang ini biarin aja, tetapi yang satu dilakukan, ini jangan diabaikan. Pendeta. Ya, sudah jelas tadi ya. Jadi gini, kesetiaan terhadap tindakan keagamaan lahiriah tidak semata-mata mengeliminir atau menghilangkan kewajiban kita untuk memenuhi prinsip yang lain, yaitu kasih, keadilan, dan kesetiaan. Bukan berarti sudah rajin ke gereja, terlihat secara luar setia, tapi tidak ada keadilan, tidak ada belas kasihan, tidak ada kesetiaan terhadap Tuhan di rumah. Orang rumah lah yang paling tahu dia siapa, ya kan? Terhadap orang yang membantu di rumah siapa saja. Saya lebih mengenal istri saya mengenal saya. Seringkali tidak sesuai dengan apa yang terjadi di rumah, di luar sana. Jadi kesetiaan melakukan perkara-perkara keagamaan tidak serta-merta menghilangkan kewajiban kita untuk bertindak adil, menunjukkan belas kasihan, dan tetap setia. Amin. Terima kasih. Nah, ini mumpung kita masih ada waktu ya, kita akan membahas pertanyaan yang sangat penting. Kalau kita bicara kasih Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya adalah, siapakah sesamaku? Dan ini ditanyakan, yang jawabannya adalah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dari perumpamaan ini dulu nih, dari cerita ini dulu, saya yakin teman-teman di rumah juga udah tahu pasti tentang ceritanya ya. Apa yang bisa kita pelajari dari POV
imam, orang Lewi, dan juga orang Samaria. Oke. Kebetulan untuk memastikan apa point of view dari tiga ini, saya baca di buku Kerinduan Segala Zaman ya, dikatakan tentang orang Samaria dulu ya. Apa yang dilakukan orang Samaria itulah hakikat daripada beragama yang benar. Ya. Oke. Agama yang benar itu bukan nama, bukan bergantung kepada peraturan, bukan upacaranya, melainkan melakukan perbuatan kasih, membawa keuntungan kepada orang lain, dan melakukan kebaikan sejati. Jadi di dalam pandangan Tuhan, sebenarnya siapa yang melakukan kasih yang benar adalah orang Samaria ini. Tapi kita lihat ceritanya ada imam di situ, ada orang Lewi yang do nothing. Ya. Nah, kenapa saya juga nggak tahu ini dari point of view ya. Mungkin ya imam kan pemimpin agama. Mungkin saat itu dia harus melakukan Mau ada upacara yang sangat penting ya. Kemudian bagi dia pemimpin agama yang lebih imam itu adalah seorang pemimpin agama yang lebih mementingkan upacara keagamaan daripada menolong orang, ya. Salah nggak? Ya saya nggak bisa bilang salah juga. Mungkin dia harus ke sana, tapi ada esensial kasih yang hilang di dalam dirinya. Demikian juga dengan orang Lewi. Lewi itu kan pelayan ya Pak Pendeta ya, pelayan bait suci. Ya dia sering melayani, dia tahu bagaimana untuk mengatur pelayanan di Ka'bah. Tetapi dia neglect dengan rasa belas kasihan, ya. Kembali tadi seperti Pak Pendeta bilang, prioritas kedua umat Tuhan yang quote on quote itu adalah pemimpin agama justru gagal di situ, ya. Tidak bisa merefleksikan kasih kepada Allah dan kasih kepada dia merasa itu kasih kepada Allah mengatur upacara, ya. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan bilang belajar dari orang apa? Samaria, itulah agama yang sejati, ya. Jadi menarik sekali memang cerita ini ya. Itu templakan juga buat saya pribadi ya, bahwa tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain kita mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Iya. Aku kurang lebih setuju ya Kak sama Kak Nova. Cuman aku pernah baca satu kutipan yang ditulis oleh Margaret, aku lupa Margaret siapa, tapi dia adalah Perdana Menteri Inggris kalau nggak salah. Thatcher. Ya, dia bilang ya, bahasa Indonesia aku artiin dulu. Tidak ada seorang pun mengingat orang Samaria yang baik kalau orang Samaria yang baik itu hanya punya simpati. Tapi orang Samaria yang baik ini dia punya dompet yang cukup untuk membiayai orang itu. Jadi ada satu poin yang terlupakan dalam cerita ini, uang juga turut bekerja. Jadi ada 4. Jadi dari situ aku sadar bahwa kebaikan hati, ketulusan hati, dan praktik-praktik kita kepada Tuhan itu harus didasari juga dengan kerja keras dan usaha, pengorbanan itu juga penting, dan Tuhan kasih contoh itu lewat cerita-cerita Alkitab juga buat kita. Ya itu POV ya, POV dari tiga oknum tadi ya, orang Samaria yang baik hati, imam dan orang Lewi, orang Lewi ya. Kalau saya lihat kalau sudah ada POV, orang Samaria ini punya POD, point of difference. Ya, point of difference. Kita harus berbeda, harus jadi orang yang berbeda. Ada yang orang lihat di dalam diri kita itu berbeda dibanding yang lain. 3 orang ini kan sama, melihat objek yang sama. Tetapi orang Samaria memiliki poin yang berbeda. Ya, memiliki poin yang berbeda. Dan itulah sekarang yang sedang menjadi isu di dunia ini. Ketika kita melihat orang itu berdasarkan pandangan-pandangan tertentu. Dunia memandang orang dari level sosial, memperlakukan orang, kan kita memperlakukan orang karena dia itu ada sesuatu ya Kak ya, orang. Itu pelajaran bagi kami, para imam, para orang Lewi, ya kan? Kalau giliran orang ini punya sesuatu, kita layani walaupun yang lain ada terbengkalai. Ini sedang curhat dan menceritakan kepada diri sendiri. Kalau ada orang yang mungkin tidak terlihat secara ekonomi ataupun sosial ya nanti aja. Saya mau bikin dulu ada ibadah di sana. Itu kan orang Lewi itu, ada upacara. Dia takut kehilangan pekerjaan.
dibandingkan untuk melihat orang yang sedang kesusahan. Itu. Dan kalau orang imam itu dia boleh menunjukkan sebenarnya kemunafikan rohani sebenarnya. Dalam satu hal rohani banget. Ya, berupacara, memimpin acara, tetapi ada hal yang di depan mata untuk melakukan kebaikan dia abaikan. Itulah religious hypocrisy. Umat Tuhan harus punya point of difference, harus berbeda dalam hal memperlakukan orang itu semua sama. Bukan karena dia punya level pekerjaan, level usaha, strata sosial, kita perlakukan berbeda. Dan itu tantangan juga bagi kami para imam. Wah, luar biasa. Jadi dari pembahasan ini, pertanyaan siapakah sesamaku, siapakah sesama kita, dan bagaimana kita mengaplikasikannya yang mungkin praktikal aja gitu ya. Karena ngomong sebenarnya gampang. Iya, tapi praktikalnya itu susah. Gimana, Kak? Aduh. Siapakah sesamaku manusia ya? Kebetulan yang nanya ini adalah ahli Taurat. Betul. Dia ahli Taurat, Yesus tanya apa yang tertulis, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama benar. Nah, di Lukas 10 ayat 27-28, Yesus katakan apa? Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ya, masih belum dalam Pak Pendeta. Perbuat, tapi begitu dia kasih contoh orang Samaria, sudah agak beda. Yesus katakan apa di ayat 37? Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya. Jadi sebenarnya pada saat ahli Taurat itu bertanya, dia mungkin hanya ingin bertanya sekedar pengetahuan. Tapi Yesus ingin tunjukkan sama dia, nggak penting pengetahuan. Pergilah dan lakukan. Ya. Bahkan saking orang ini tidak bisa menerima orang Samaria ya. Menurut kamu siapa yang sesama manusia? Dia tidak bilang, sebenarnya kan gampang ya. Ya orang Samaria. Dia bilang apa? Di ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Ribet banget jawabannya. Karena dia nggak tega. Akhirnya dirinya dia itu, Yesus sedang membandingkan diri dia dengan orang Samaria. Masa sih saya ahli Taurat harus harus mengikuti contoh orang Samaria. Untuk mengatakan orang Samaria aja dia nggak mau. Dia cuma katakan orang yang menunjukkan belas kasihan. Yesus bilang apa? Pergilah dan lakukan. Ya, jadi pelajaran nih buat saya pribadi ya, yang merasa sudah umat Tuhan, yang merasa mungkin oke lah di gereja, bahkan mungkin saya pernah juga mengikuti pelatihan misionaris. Kalau tidak ada perbuatan saya kepada sesama saya manusia, I'm nothing. Jadi pelajaran yang sangat indah. Pergi dan perbuat. Do it. Iman tanpa perbuatan ya, hakikatnya mati. Jadi maksudnya kita nggak bisa, ini kembali lagi kepada kasih dan keadilan dan kedua hukum yang tadi ya Kak. Dari kalau kita mau mendefinisikan siapa sesama kita dan mempraktikkan itu dalam kehidupan realistis, nggak bisa kita hanya aktif dalam pelayanan, nggak bisa kita hanya bergereja, nggak bisa hanya kita seorang pelayan, tapi 5 hukum ke bawah itu seperti kasih sesama manusia, memberi, itu nggak bisa dilakukan. Tadi di Matius 23 ayat 23 kan sudah dijelaskan sangat jelas bahwa nggak bisa kita bayar perpuluhan, nggak bisa kita komitmen untuk persembahan, tapi belas kasihan dan keadilan kita nggak peduli sama orang, mau dia lapar, mau dia haus, tetangga udah susah apa, itu nggak bisa. Jadi untuk realistis kehidupan ya, tadi seperti kan Op sudah bilang, ya itu mungkin juga jadi bahan intervensi untuk saya pribadi, untuk bisa lebih belajar untuk sama seperti orang Samaria itu. Tadi langsung ada aplikasinya ya. Ya kalau saya pribadi aplikasi saya sederhana. Saya ingin menjadi orang inklusif. Saya nggak mau lagi jadi Kristen eksklusif. I want to be something for semua orang ya. Saya ingin jadi inklusif. Kembali lagi, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kita pelayanan, tapi keadilan, belas kasihan jangan diabaikan. Kita melayani orang lain, tapi pelayanan jangan diabaikan. Pendeta, sekaligus kesimpulan. Jadi ramai ya ketika berikan kesimpulan, karena setiap pembicaraan ini itu ada take away-nya, ada poin untuk dibawa pulang. Orang-orang yang
sesama kita itu, tetangga kita adalah orang-orang yang mengharapkan bantuan kita, terlepas mereka itu suku apa, rasnya apa, standing sosialnya ataupun strata sosialnya seperti apa. Dia bisa jadi adalah seorang ibu, orang tua tunggal yang kesulitan untuk mendidik dan membiayai anaknya yang sedang bertumbuh. Dia mungkin adalah seorang yang tinggal di tepi pinggir jalan, yang kita penuh dengan prejudis siapa mereka. Dia mungkin adalah orang-orang yang ada di jangkauan tangan kita, dapat dilihat oleh mata. Orang-orang yang ada di sekitar kita, itulah tetangga kita, orang-orang sesamaku. Terlepas mereka suku, agama, ras, dan golongan. Sejauh kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, semakin kita dalam menganggap semua orang itu sama. Dan memperlakukan mereka adalah, itu yang saya katakan tadi, mereka itu juga adalah potensi surga. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Nova dan Peter, kita sudah diskusikan topik ini, dan poin pentingnya adalah kedua, kasih dan keadilan tidak bisa dipisahkan. Kasih itu juga kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia tidak bisa dipisahkan. Biarlah kita bisa mengaplikasikan ya dalam kehidupan kita, mempraktekkan dalam kehidupan kerohanian, dalam kehidupan kekristenan kita. Dan teman-teman, kalau memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran kita ataupun pelajaran sepanjang triwulan mengenai kasih dan keadilan Allah, langsung saja tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita masuk di sesi tanya jawab. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Wilson Sianipar. Terima kasih Pendeta untuk kesediaan waktunya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Pertanyaan yang pertama ini Pendeta datang dari John Lee Damanik. Shalom, izin bertanya, apakah kematian Yesus berguna bagi Lucifer? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara John Lee Damanik. Kalau ditanya, apakah kematian Yesus berguna bagi Lucifer? Mungkin kita perlu menjawab dulu, sebenarnya tujuan kematian Yesus itu apa? Supaya kita bisa memahami. Ya kan? Kalau di dalam Matius 1, ayatnya yang sebentar, saya cari dulu ya. Atau mungkin ya di Matius lah, dikatakan bahwa engkau akan menamai dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ya, ayat 21. Ayat 21 ya, Matius 1 ayat 21. Lalu kemudian di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anak tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi kita bisa melihat bahwa tujuan daripada kematian Yesus itu adalah apa? Menyelamatkan orang dari dosa-dosanya. Ya kan? Nah, di dalam hal ini kita juga perlu mengetahui apa itu dosa. Ya, nah, ini kan ada pelajaran yang panjang lah mengenai apa itu dosa. Dosa itu dikatakan adalah pelanggaran akan hukum Allah, ya kan? Di dalam 1 Yohanes. Tetapi kita perlu memahami bahwa pelanggaran ini bukanlah sebuah kata kerja, tapi lebih kepada sebuah kata sifat atau menjelaskan keadaan tanpa hukum. Jadi dosa itu bukan pelanggaran akan hukum, tapi dosa adalah ketiadaan hukum. Nah, sehingga ketika orang mau diselamatkan dari keadaan ketiadaan tanpa hukum adalah kalau orangnya satu, dianya tadinya tidak sadar bahwa dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau dia sudah berada dalam keadaan yang tidak lagi menurut aturan, lalu kemudian dia mau berpaling dan bertobat, barulah Yesus ini kematiannya di kayu salib itu bisa menghapus dosa-dosanya ini. Kan? Tapi kalau untuk Lucifer ini agak sedikit berbeda ya. Dalam arti begini, di dalam kisah kejatuhan daripada setan, ya kan dikatakan bahwa setan itu sempurna dari ketika diciptakan sampai ada kecurangan, sampai ada dosa, sampai ada kesalahan ditemukan padanya. Lalu kemudian kalau di dalam Yesaya 14 dikatakan bahwa apa sih kesalahan ini? Wah, dia katakan engkau sudah jatuh Lucifer, bintang fajar. Karena apa? Dia mengatakan dalam hatinya mau naik Menyamai yang maha tinggi. naik ke gunung-gunung, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah,
perbedaan antara manusia kita sekarang ini dengan Lucifer adalah Lucifer ini berdosa setelah dia benar-benar mengetahui Allah itu seperti apa. Ya kan? Kalau kita agak mundur sedikit, di dalam Yohanes 14 dikatakan, salah satu pertanyaan murid-murid adalah, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Apa jawab Yesus? Kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah mengenal Bapa. Nah, bagi manusia, mereka itu tidak memiliki hubungan yang langsung melihat Allah secara langsung. Jadi perlu ada sebuah pengajaran, perlu ada sebuah pengetahuan kembali, dan salah satu yang menunjukkan karakter Allah adalah salib itu. Adalah Yesus, ya, dan di dalam salib secara spesifik menunjukkan Allah itu adalah kasih. Sehingga ketika manusia melihat, oh iya, saya jadi mengetahui kasih Allah. Itulah salah satu kegunaan daripada kematian Yesus. Nah, apakah ini berguna bagi setan? Mungkin agak sulit untuk menjawabnya, tetapi kita bisa menjawabnya dari sisi ini. Apakah setan tidak tahu siapa Allah? Tahu. Tahu pasti kan, dikatakan bahwa dia adalah kutempatkan dirimu di kerub yang berjaga gitu kan, di dalam Yesiel kan. Ya, artinya apa? Dia itulah, kalau orang lain tidak bisa melihat kemuliaan Allah secara langsung, dia kan perlu ditutupi. Oleh siapa? Si Lucifer inilah yang menutupi itu, yang menjaga supaya orang supaya ciptaan lain atau gimana nggak terlalu silau lah istilahnya. Artinya apa? Ya kalau orang lain lihat dari jauh dan dikasih filter saringan oleh kerub yang berjaga ini, ya kerub yang berjaga ini pasti punya sebuah pemaparan atau terpapar lebih jelas lagi akan siapakah Allah itu. Sehingga kematian Yesus yang adalah untuk mengenalkan siapa Allah itu menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Gitu. Jadi kalau dibilang apakah berguna, dari sisi itu mungkin jawabannya adalah tidak berguna. Mungkin seperti itu. Sedikit pendeta, mungkin kalau misalnya pertanyaannya jadi kalau misalnya itu kematian Yesus membuat Lucifer sebenarnya menjadi kalah. Kenapa Lucifer sangat ingin membunuh Yesus, seperti itu? Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang menarik juga ya. Ini jadi seperti sebuah self-fulfilling prophecy gitu ya. Jadi seperti kalau di cerita-cerita tragedi Yunani gitu kan, adalah nubuatan bahwa kepada raja, nanti cucu kamu itu akan menggulingkan kamu. Makanya rajanya itu sangat jahat kepada cucunya. Dibuanglah, dipenjarain. Sehingga akhirnya cucunya besar, beneran dia menggulingkan rajanya. Jadi mungkin ada kesan seperti itu, tetapi ketika kita berhubungan dengan Lucifer ataupun dengan setan, kenapa setan ini ingin membuat Yesus melalui salib adalah karena dia tahu dia itu memang sudah tidak mau menerima pemerintahan Allah, kan? Jadi yang dia mau lakukan adalah apa? Membumi hanguskan. Nah, jadi istilahnya kan ya karena memang sudah mau kalah, ya udahlah bumi hangus aja, bakar semua, hancurkan semua supaya apa? Semua menderita, tidak ada yang bisa mendapat apa-apa gitulah. Sehingga apa? Ada penderitaan yang dialami oleh anak Allah ini. Oknum kealahan ini adalah Yesus. Jadi ya udah benar-benar dibuat melalui hal itu supaya ya dia tahu dia akan kalah. Jadi bagaimana caranya supaya memberikan sebuah serangan yang paling menyakitkan yang bisa dia berikan. Nah, jadi makanya dia tetap mau untuk melakukan hal itu gitu. Supaya kalau di Taman Getsemani kan dikatakan jikalau ini mungkin biarlah cawan ini berlalu. Tapi enggak, cawan ini kan enggak akan berlalu. Cawan ini apa? Cawan ini adalah cawan murka Allah yang harus dilalui, diminum oleh Yesus. Yang kalau tidak melalui salib tidak akan terjadi. Jadi ya Lucifer ini juga ya udahlah, biarlah kamu menderita gitu. Jadi ada sisi seperti itu sepertinya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan kedua ini mirip ya dengan yang pertama tadi dari Clara Purba. Izin bertanya Pak Pendeta, kalau manusia berdosa, tersedia pengampunan apabila manusia itu bertobat. Apakah hal itu berlaku juga kepada Lucifer? Kalaupun enggak, kenapa ya? Terima kasih. Ya, mungkin kita menjawabnya dari sisi seperti ini. Ada nggak dosa itu yang tidak bisa diampuni? Dosa melawan Roh Kudus. Kalau dibilang di dalam Matius 12 ayat 31-32 adalah ada kan dosa melawan Roh Kudus.
Tapi apa ini dosa yang tidak bisa diampuni dan apa ini dosa melawan Roh Kudus? Kita bisa berpikir seperti ini adalah semua dosa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 adalah jika Allah itu adalah setia dan adil, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu adalah setia dan adil, akan mengampuni dan akan mencucikan kita dari segala kesalahan kita. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengaku dosa dan minta ampun? Kalau tidak, berarti tidak diampuni, tidak disucikan. Nah, itulah sebenarnya dosa melawan Roh Kudus. Karena apa? Tujuan ataupun tugas daripada Roh Kudus di dalam Yohanes 15 adalah untuk melakukan 3 hal, yaitu menginsafkan akan dosa, akan penghakiman, dan juga supaya kita ingat akan firman Tuhan. Dan hal ini, apakah setan tidak mengalami hal ini? Ya, tadi kalau nyambung dengan pertanyaan pertama, semua pengetahuan yang diperlukan dia sudah tahu. Sehingga apa? Dan dia tetap memutuskan untuk tidak berbalik. Jadi bukan karena dia tidak diampuni karena Allah tidak mau mengampuni dia atau tidak bisa diampuni, tapi karena memang oknumnya, entitas ini memilih untuk tetap terus di dalam pemberontakannya, sehingga tidak melakukan sebuah pertobatan. Nah, mungkin kalau yang menjadi pertanyaan hipotetikalnya adalah seandainya Lucifer ini bertobat ujung-ujungnya, apakah dia akan diampuni? Kalau kita mau konsisten dengan apa yang Alkitab uraikan mengenai siapakah Allah dan apa karakternya, jawabannya adalah ya akan diampuni. Tapi karena tidak, makanya tidak diampuni. Oke, jadi ini aku membayangkan ya, Lucifer dengan segala pengetahuan yang dia tahu tentang Allah, tapi masih mengeraskan hatinya untuk melawan kepada pemerintahan Allah. Itu sangat menyedihkan. Dan teman-teman, sesuai dengan yang tadi kita sudah pelajari, kalau kita mau datang mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil dan akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Terima kasih, Pendeta Wilson, untuk jawaban-jawabannya. Kalau masih teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan topik kita, kasih dan keadilan Allah, jangan ragu-ragu untuk tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, ataupun juga bisa melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kami akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Hezki. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana mengasihi Tuhan dan bagaimana mengasihi sesama. Cerita-cerita di dalam Alkitab penuh dengan kenyataan bahwa kami harus mengasihi Tuhan di dalam penurutan, dan pada saat yang sama boleh mencerminkan penurutan kami kepada Tuhan dengan mengasihi sesama. Siapapun itu, orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang minta bantuan untuk diberikan nasihat, dan apa saja, selama kami diberikan kemampuan, Tuhan akan membantu kami. Sertai kami selanjutnya, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Hezki, Kanova, dan juga Peter sudah berdiskusi bersama. Ketika kita sudah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita, nggak ada jalan lain kecuali kita menyatakan kasih kita baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Biarlah kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kita bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.